Hai anak-anak, ketemu lagi dalam pembelajaran hari ini. Hari ini kita memasuki subtema 2 pembelajaran 1. Kita akan belajar tentang wujud benda. Ayo anak-anak, semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Selanjutnya mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Nah, apakah kalian memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Ayo kita pelajari bersama. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Nah, anak-anak, dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Nah, anak-anak, coba amati gambar tersebut. Ada benda-benda apa sajakah yang terlihat atau nampak dalam gambar? Setelah mengamati gambar di atas, kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam tabel berikut. Nah, mana yang termasuk benda padat, mana benda cair, dan mana benda gas? Panci, kompor, spatula, penggorengan, baskom termasuk benda padat. Air, minyak goreng, cuka, kecap, saus termasuk benda cair. Sedangkan uap air dan gas LPG termasuk benda gas. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 30 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Anak-anak, kira-kira 1 kilometer itu ada berapa meter? Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Kita lihat. 5 km ditambah 300 meter.
5 km sama dengan 5.000 meter. Nah, sekarang kita jumlahkan. 5.000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5.300 meter. Jadi, jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Nah, jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang ada 1.523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Nah, cara menghitungnya 1.523 meter sama dengan 1.000 meter ditambah 523 meter. Jadi 1 kilometer ditambah 523 meter. Nah, untuk mempermudah, kita ingatkan bahwa dalam menghitung satuan jarak atau mengubah satuan jarak, kita lihat tabel atau anak tangga di sampingnya. Kilometer ke meter itu turun 3 anak tangga. Berarti kalau turun dikali 10 setiap tangganya. Jadi 1 kilometer sama dengan 1.000 meter. Anak-anak, mari kita amati denah berikut ini. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, ada juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan tersebut. Selanjutnya, tentukan jarak dalam satuan meter. Ingat, dalam satuan meter. 1. Rumah Siti ke sekolah. Nah, dalam denah jaraknya adalah 5 km 100 meter. Cara mencarinya, 5.000 ditambah 100 sama dengan 5.100 meter. Yang kedua, rumah Udin ke kantor pos. Jaraknya 2 km 850 meter. Cara mencarinya, 2.000 ditambah 850 sama dengan 2.850 meter. Yang ketiga, rumah Siti ke rumah Udin. Jaraknya 6 km 350 meter. Cara menghitungnya, 6.000 ditambah 350 sama dengan 6.350 meter. Keempat, rumah Siti ke pasar. Jaraknya 6 km 50 meter. Cara menghitungnya, 6.000 ditambah 50 sama dengan 6.050 meter. Kelima, rumah Udin ke pasar, jaraknya 10 km. Untuk menghitungnya, 10.000 ditambah 0 sama dengan 10.000 meter. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut.
juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut. Pesawat A ketinggiannya 3000 meter. Pesawat B ketinggiannya 4325 meter. Berdasarkan gambar di atas, kita bisa melihat ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer adalah 3 kilometer. Sedangkan ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer adalah 4 kilometer 325 meter. Nah, perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A adalah kita menghitungnya 4 kilometer 325 meter dikurangi 3 kilometer sama dengan 1 kilometer 325 meter atau 1325 meter. Anak-anak, pernahkah kamu memperhatikan gerak tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Nah, anak-anak, sekarang kalian bisa mencoba gerak atau bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Nah, anak-anak, demikian pelajaran hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti apa yang menjadi pelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap belajar, dan selalu sehat.